Oke, selamat malam semuanya, saudara-saudara, Pak Mangku di Negara, Pak Yakob di Kusambel, di Kupang, selamat malam. Lalu mana lagi ini? Di Surabaya banyak, ya, Bali banyak, terus yang Australia belum gabung ini. Saudara, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pendengar PIK Online dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran pengajaran iman Kristen online bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Saudara-saudara, kita akan mempelajari satu sosok orang buta sejak lahir. Dan kita sudah membahas dari beberapa kali pertemuan. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai orang buta sejak lahir ini. Nah, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat atau mendengarkan satu pujian lebih dulu sebelum kita masuk di dalam pembahasan. Saya akan memutarkan satu pujian bagi saudara-saudara sekalian. Saya harap pujian ini boleh memberikan kekuatan penghiburan bagi kita, lalu nanti boleh terkait dengan apa yang kita akan bahas pada malam hari ini. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lewat malam gelap dalam lembah, di sana cerahlah hari yang kekal. Kau tidak akan aku lupakan, ku kan memimpinmu, ku kan membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penebusmu, yakinlah teguh. Karena ya janji kau tak kulupakan, dengan sukacita ku berjalan terus. Meski dibenci, ditinggalkan kawan, ku pasti diingat di rumah kekal. Kau tidak akan aku lupakan, ku kan memimpinmu, ku kan membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penebusmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Betapa manis ku dengar suaranya, mari masuklah hamba yang setia. Kau tidak akan aku lupakan, ku kan memimpinmu, ku kan membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan,
Ya, puji Tuhan, saudara, kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Mari, saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasalnya yang ke-9. Kita akan melihat, saudara-saudara, ayat yang ke-13 mulai sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-9, ayat 13 sampai 17. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing, dan saudara juga berdoa untuk saya, berdoa untuk rekan-rekan yang lain, berdoa untuk orang-orang yang akan bergabung, dan setiap kita yang menerima informasi itu supaya juga cepat bergabung dan bersama-sama boleh belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri, untuk belas kasihan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, sehingga kami boleh sampai hari ini belajar bersama-sama melihat bagaimana karya ajaib Tuhan, belas kasihan Tuhan dinyatakan kepada orang buta sejak lahir ini. Dari waktu ke waktu Tuhan sudah memimpin kami. Sekali lagi kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan pada malam hari ini. Secara khusus berdoa beberapa saudara kami yang sedang sakit. Ada saudari Maggie yang baru operasi dan sudah selesai pendarahan, kami bersyukur untuk itu, dan hari ini kemungkinan sudah kembali ke rumah. Kami bersyukur setelah beberapa minggu di rumah sakit. Tuhan pulihkan. Berdoa untuk ada saudari kami Lia yang juga habis jatuh dan mengalami beberapa kengerian di leher dan di lengannya. Tuhan tolong. Anak Diko, bersyukur Tuhan juga jaga dan lindungi sehingga dia terjauhkan dari kecelakaan yang besar. Dan kami tetap memuji Tuhan untuk itu. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Samuel Udo, yang dalam perjalanan ke beberapa tempat dari mulai Kalteng, Kalbar, dan sekarang ke Kaltim, dan perjalanannya masih kira memakan waktu 2 minggu lagi. Kiranya Tuhan menolong untuk persiapan rencana pelayanan kami masuk ke pedalaman. Tuhan beranugerah dan Tuhan menyatakan kasih karunia kepada setiap orang yang ditemui dan hamba-hamba Tuhan yang punya kebesaran hati untuk membuka hati buat pelayanan kami kelak. Jiwa-jiwa yang Tuhan persiapkan untuk boleh menerima Injil-Mu. Dan kalau Tuhan berkenan, kami akan datang dengan tim dokter dari P3M, sehingga kami juga ada pelayanan medis
selain pelayanan, pengajaran, dan pekabaran Injil. Tuhan beranugerah dan Tuhan memakai. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi kami mohon berkat-Mu atas hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa waktu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan keluar, waktu keluar, dia melihat seorang yang buta. Waktu dia lihat orang buta itu, orang-orang juga tahu bahwa dia buta sejak lahir. Lalu murid-murid yang mewakili orang banyak itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, salah siapakah orang ini? Dosa siapakah? Siapa yang berbuat dosa sehingga dia lahir buta?" Ini pertanyaan ini mewakili pikiran-pikiran yang ada di dalam dunia. Bahwa ketika seseorang mengalami kesulitan, seseorang mengalami penderitaan, seseorang apalagi mengalami beban yang begitu berat, sejak lahir itu dianggap sebagai kutuk, begitu ya, sebagai kutuk. Nah, saudara-saudara, ini pikiran dunia dan pikiran yang ada selama ini berkembang, dan menariknya Tuhan Yesus menjawab bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Lalu siapa yang bersalah? Tidak ada yang salah, ada pekerjaan Allah yang akan dinyatakan di dalam dia. Nah, saudara-saudara, orang ini Tuhan Yesus meludah, mengaduk-aduk ke tanah dan dioleskan ke matanya, lalu disuruh ke Siloam, bukan rumah sakit Siloam ya. Ini Siloam itu artinya yang diutus. Di kolam Siloam itu dia disuruh membasuh dengan air dan dia melek matanya. Waktu melek, saudara-saudara, orang-orang itu bingung, ya. Tetangganya itu juga bingung. Tetangganya itu mengenal dia sebagai seorang pengemis. Karena memang orang ini buta sejak lahir, orang ini tidak punya pekerjaan, dia hanya bisa mengemis, minta-minta belas kasihan kepada orang. Itu yang diketahui oleh tetangganya. Dan saudara-saudara, terjadi pertentangan di dalamnya. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk di dalam ayat yang ke-13 gitu ya. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Jadi orang banyak ini, saudara, setelah melihat orang ini yang tadinya buta, orang ini yang tadinya pengemis, orang ini yang dikenal selalu meminta-minta dan dikenal buta sejak lahir itu, sekarang bisa melek. Bukannya selebrasi, bukannya bersyukur, bukannya mengadakan ucapan syukur rame-rame, tetapi justru mereka ini membawa orang ini kepada orang Farisi. Nah, orang Farisi, saudara, kita tahu, ini orang Farisi adalah orang yang atau kelompok ya. Saudara-saudara, saya mundur sedikit lagi ya. Di dalam sebelum masa Kristus lahir ya, itu ada masa intertestament ya. Itu masa sebelum kehadiran Kristus, masa antara Maleaki sampai Matius ya. Dan di situ saudara muncullah beberapa kelompok golongan. Salah satunya adalah Farisi. Nah, Farisi ini kelompok yang militan, saudara ya, militan sekali, radikal cenderung, dan dia membela bagaimana menjaga hukum Taurat itu menjadi satu hukum yang menjadi kebanggaan mereka, saudara. Dan orang-orang banyak itu takut. Ini kelompok yang paling besar, saudara. Mereka memang kelompok, katakanlah partai gitu ya, bahasa yang sekarang itu ya, partai lah ya, supaya saudara gampang gitu ya. Partai yang terbesar zaman itu, saudara, dan punya pengaruh yang luar biasa. Kira-kira begitu. Nah, orang Farisi ini ditakuti, saudara.
disegani, ya. Mereka ini sangat ketat untuk menjaga hukum Taurat itu. Dan mereka banyak orang yang takut karena kelompok ini sangat kuat ya, tekanannya itu kuat sekali, saudara. Nanti kita akan melihat bagaimana tekanan-tekanan kelompok itu nanti minggu depan lah ya, enggak malam hari. Nah, orang-orang banyak ini melihat orang buta ini sudah melihat bukannya bersyukur tetapi dibawa kepada orang-orang Farisi. Kata mereka itu ya saudara, mereka ini adalah benar-benar mengkonfirmasikan dan mewakili tentang pandangan banyak orang dunia itu. Orang dunia. Yaitu bukan mencari solusi, tapi justru penghakiman. Ya, slide-nya turunkan, Pak. Jadi saudara-saudara, ini pelajaran yang pertama yang kita bisa lihat. Orang banyak itu mengkonfirmasikan yang sekarang kita pelajari itu dengan pertanyaannya Pak Petrus tadi itu. Yang salah siapa? Orang banyak itu diwakili, saudara. Dan mereka itu kalau melihat satu persoalan, mereka tidak melihat atau tidak mencari solusi. Mereka hanya maunya menghakimi, penghakiman, saudara. Salah siapa? Salah siapa? Bukannya orang ini sudah sembuh lalu kita bersyukur. Oh, tadi kan sudah jelas. Bukan salah orang tuanya, bukan salah dia, tapi pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan. Karena Tuhanlah adalah terang dunia. Selagi hari masih siang itu, selagi hari masih terang, mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mestinya pemuji Tuhan, tidak. Mereka tidak demikian. Mereka justru bahwa itu di dalam pengadilan dihadapkan kepada orang Farisi. Jadi betul-betul mereka ini mengkonfirmasikan, saudara-saudara, mau cari salahnya siapa. Ini salah siapa? Sekarang kok bisa melek ini? Ini salah siapa? Ini tipuan kah? Ini penipuan yang seumur hidup dari kecil kah? Nah, ini salah siapa ini? Ya. Sebetulnya kalau mereka mau betul-betul motivasinya baik, harusnya mereka membawa kepada imam, ya toh, untuk memastikan bahwa orang ini tahir, orang ini melek, orang ini suci, atau tidak. Tapi kenapa ke orang-orang Farisi? Kenapa ke orang-orang Farisi? Jawabannya dia di ayat 14, saudara-saudara. Dijawab di dalam ayat 14, dikasih catatan, adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Nah ini saudara-saudara, ini menjadi persoalan. Turunkan berikutnya Pak, slide-nya. Jadi saudara-saudara, mereka ini mempersoalkan kekudusan hari Sabat. Bagi orang Farisi, ini persoalan. Ini kelompok yang memegang teguh hukum-hukum Tuhan dengan ketat. Dan mereka mengklaim itu muridnya Musa. Nanti di dalam ayat 27 mengatakan, kamu ini murid orang ini, kami ini muridnya Musa. Begitu. Mereka menganggap muridnya Musa. Di dalam pasal 8 mereka itu juga menganggap keturunan Abraham. Anak-anak Abraham. Jadi mereka ini bangga sekali. Ini mau menggambarkan satu kelompok yang legalis. Kelompok yang legalis, kelompok yang menentang Yesus. Pokoknya bagaimana caranya? Jangan Yesus. Bukan Yesus. Bukankah peristiwa ini sudah cukup ya? Cukup bukti bagi mereka untuk menerima bahwa Yesus itu Sang Mesias. Di dalam pasal 8, Yesus sudah mengklaim dirinya itu sudah ada sebelum Abraham ada. Tetapi mereka mau melempari Yesus batu. Lalu Yesus keluar dari bait Allah, menemukan orang yang buta ini. Dan sekarang orang buta sejak lahir ini dicelikan. Bukannya mereka melihat, wow, bukankah ini mujizat? Bukankah ini tanda? Bukankah ini konfirmasi? Tidak, saudara. Mereka justru membutakan diri. Jadi
Bukannya mereka melihat Mesias, karena tanda-tanda Mesias adalah mencelikkan mereka yang buta, membangkitkan mereka yang lumpuh, menguatkan lutut-lutut yang lemah itu, menyembuhkan mereka yang sakit, membebaskan mereka dari belenggu setan. Mereka tidak melihat Mesias. Jadi sebenarnya siapa yang buta di sini, saudara? Mereka malah mempersoalkan hari Sabat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya, memang ada ayat, kuduskanlah hari Sabat. Next slide. Ya. Kuduskan hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu ada, saudara. Itu ajaran Alkitab. Tetapi pertanyaannya, benarkah Tuhan Yesus melanggar dan tidak mengkuduskan hari Sabat? Benarkah Kristus tidak menghormati hari Sabat? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita lihat apa dan bagaimana sih ajaran Alkitab mengenai hari Sabat. Maka kita malam hari ini mencoba mengkhususkan, memfokus persoalan hari Sabat itu, saudara. Nah, persoalan ini, saudara, sadar tidak sadar, sampai hari ini masih menjadi persoalan. Maka benarkah Tuhan Yesus melanggar dan tidak menguduskan hari Sabat? Mari kita lihat sama-sama ya malam hari ini. Next, turunkan. Kata Sabat itu, saudara, Sabat itu kan berarti istirahat, perhentian. Ya, di dalam Kejadian pasal yang pertama, lalu pasal yang kedua, hari setelah 6 hari Tuhan menciptakan segala perkara, hari ke-7 Tuhan beristirahat, Tuhan berhenti dan memberkati ciptaannya itu. Nah, saudara-saudara, maka itulah menjadi ketetapan, itulah menjadi awal tentang hari Sabat. Dan Tuhan memerintahkan itu, kuduskan, ingatkanlah dan kuduskanlah hari Sabat. Karena selama 6 hari Tuhan bekerja, hari ke-7 Tuhan berhenti dan memberkati. Nah, saudara-saudara, kata perhentian ini mempunyai konotasi yang berbeda dengan kita. Kita kalau mengerti perhentian itu ya berhenti, ya sudah, lalu nggak ngapa-ngapain. Itu yang kita ngerti, itu yang kita pahami. Maka itulah yang menjadi persoalan, saudara. Maka ya banyak orang yang hari Sabat itu akhirnya betul-betul tidak mengerjakan apa-apa. Bukankah juga ada ayat, tidak boleh kerjakan apa-apa, tidak boleh pergi kemana-mana. Betul. Tetapi apa makna sesungguhnya itu, saudara? Hari perhentian itu artinya, saudara-saudara, bahwa Allah itu berhenti. Allah berhenti untuk apa? Apakah Allah lalu berhenti, lalu minum kopi, lalu bengong-bengong, duduk-duduk, lalu doing nothing gitu? Enggak. Allah memberkati seluruh ciptaannya dan mengkuduskan itu. Itu ada di dalam Kejadian 2, saya bacakan ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Nah, saudara-saudara, hari perhentian itu apa, saudara-saudara? Ini menyangkut tentang, saudara-saudara, menyangkut tentang kehadirannya Allah. Kehadiran Allah. Allah bertakhta atas seluruh ciptaannya. Dan bukan cuma itu, Allah memberkati ciptaannya. Khususnya manusia menikmati berkat dan kehadiran takhta Allah bersama dengan umatnya itu, saudara. Bersama dengan Tuhan. Jadi pengertiannya itu, Allah itu hadir, dia bertakhta dan dia memberkati umatnya. Maka saudara-saudara, kita selalu digambarkan dengan kerajaan. Kita digambarkan dengan raja. Kita digambarkan dengan Allah yang berdaulat. Maka artinya berhenti, saudara. Allah itu bertakhta di dalam kedaulatannya dan memberkati.
Maka saudara-saudara, kalau ada raja yang berdaulat, dia bertahta di atas tahtanya itu, saudara nggak boleh ngomong, saudara nggak boleh kerjakan yang lain, saudara nggak boleh melakukan aktivitas yang lain, kecuali saudara itu betul-betul sujud menyembah kepada sang raja itu, kepada sang Allah itu. Jadi sekali lagi ya saudara-saudara, ini menyangkut tentang kehadiran dan bertahtanya Allah seluruh ciptaan, khususnya manusia. Dan kehadiran Allah itu boleh dinikmati dan ada persekutuan dengan umatnya. Maka ini tidak sama dengan berhenti yang selama ini kita pahami, saudara-saudara. Seorang raja yang sedang berbicara, saudara ngomong-ngomong, saudara ngerjakan aktivitas sibukan yang lain, wah itu celaka, saudara. Saudara tidak menghormati raja itu. Dengan kata lain, saudara tidak mengakui dia berdaulat. Dengan kata lain, saudara tidak mengakui dia bertakhta di sana. Dengan kata lain, saudara tidak taat. Dengan kata lain, saudara tidak tunduk. Nah, ini bermacam-macam, saudara, pengertiannya itu. Maka mari kita lihat ya, apa saja, next, apa saja tugas atau yang hal-hal yang boleh yang sudah diatur di dalam kitab suci pada hari Sabat itu. Ya, mari kita lihat saudara-saudara. Yang pertama, turunkan. Keluaran 20 ayat 10 sampai 11. Nah, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Keluaran 20 ya, saya ulangi, Keluaran pasal 20 ayat 10 hingga ke 11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Ini hari perhentian, saudara-saudara, bagi setiap kita. Keluarga kita, pekerja kita, ternak kita, hewan kita, ladang kita, orang asing, semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Masih di dalam Keluaran pasal 23. Keluaran pasal 23, saudara-saudara. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Keluaran 23 ayat 10 sampai 12. Sebab 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Saudara, di sini selain hari ke-7 Sabat, ada Sabat tahun. Tahun ke-7 atau tahun Sabat, saudara. Tahun Sabat itu juga sama, membiarkan tanah bertumbuh dari hasil yang saudara dan saya tidak kerjakan, biarkan saja. Dan siapa saja yang mau ambil, silakan, termasuk binatang buas. Ini merupakan gambaran bagaimana Tuhan memelihara, membiarkan orang lain, orang miskin, binatang hutan, dapat menikmati hasil dari tanah yang bukan saudara dan saya kerjakan. Bukan hasil kerja keras saudara. Jadi dibiarkan itu pada tahun ke-7. Tetapi pada hari ke-7, hari Sabat. Jadi ada hari Sabat, ada tahun Sabat. Saudara bedakan ya, hari Sabat dan tahun Sabat.
Kalau hari Sabat itu perhentian, berhenti sudah, berhenti kerja. Tapi kalau tahun Sabat membiarkan itu dinikmati oleh orang lain. Nah, saudara akan melihat di dalam Imamat pasal 23. Itu juga diatur, saudara-saudara, mengenai hari Sabat, tentang Sabat. Nah, kita tidak membahas di dalam Imamat 23 ini, tapi saudara bisa melihat, nanti saudara bisa belajar, dan saudara bisa menggali lebih jauh di dalam Imamat 23. Yang saya mau ajak saudara lihat adalah di dalam pasal 25. Pasal 25 ayat 20 sampai 22. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Imamat 25 ayat 20, apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku, Tuhan, Yahweh, akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama, sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Jadi saudara-saudara, di tahun Sabat, tahun ke-7, kan nggak boleh ambil ya, dibiarkan. Lalu bagaimana dong? Kami bagaimana? Kamu boleh ngambil secukupnya, tetapi jangan khawatir. Tuhan akan mencukupkan waktu tahun ke-6, Tuhan akan mencukupkan dan diberikan kecukupan sampai 3 tahun ke depan. Sehingga saudara tahun ke-7, tahun ke-8, saudara bisa lewati itu. Tahun ke-9 saudara bisa mulai ambil bagian saudara kembali. Sehingga Tuhan mencukupkan kebutuhan umatnya selama 3 tahun ke depan. Ini janji Tuhan, saudara. Ini janji Tuhan. Jadi membiarkan tanah itu dinikmati oleh orang asing, orang miskin, binatang, hutan. Itu karena saudara dan saya tidak bekerja di dalam tanah itu, jadi biarkan itu tahun ke-7. Tuhan yang bekerja. Lalu saya sendiri bagaimana? Jangan khawatir, Tuhan akan cukupkan. Tahun ke-6 kamu akan diberikan hasil sehingga cukup untuk 3 tahun ke depan. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Mari kita lihat berikutnya Ulangan 15. Di dalam Ulangan 15 juga berbicara mengenai tahun Sabat. Ini yang menarik, saudara-saudara. Dan saya pikir saudara akan kaget persoalan Ulangan 15 ayat 1 sampai 6. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Antara sesama Israel, ya, kalau sama orang asing boleh, tetap. Tetapi kalau sesama dengan orang Israel, dihapuskan tahun ke-7. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa. Tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Nah, ini menarik, saudara-saudara. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena ada pembebasan utang pada tahun Sabat. Orang yang hutang dibebaskan.
Jadi ini berbicara tentang bagaimana umatnya melakukan praktek berbelas kasihan. Satu ayat lagi yang saya mau ajak saudara lihat di dalam Yesaya 56. Saudara, di dalam Yesaya 56 ada hal yang menarik juga di dalam tahun Sabat ini, saudara. Yesaya 56 ayat 1 sampai ayat 8 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 56 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat, saudara perhatikan ya, hari Sabat, dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan, berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, dengar firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan ku berikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku, satu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan ku berikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan ku bawa ke gunungku yang kudus, dan akan ku berikan kesukaan di dalam rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Yesaya ini berbicara mengenai penghiburan bagi orang-orang Israel yang terserak, yang terbuang di dalam pembuangan Babylon, di Babilonia. Dan ini, saudara-saudara, janji Tuhan, mereka yang menjaga hari Sabat, ini orang yang kebiri, orang yang cacat, orang yang hina, orang yang najis, orang asing, itu mendapat pemulihan, saudara. Maka ayat ini bicara tentang pemulihan. Ini menyangkut pemulihan. Dia akan menerima berkat. Mereka yang sudah kebiri, orang kebiri tidak bisa punya anak, saudara, tidak bisa menikah. Tetapi Tuhan berikan, dia diberikan nama yang abadi. Itu berkat lebih besar daripada orang yang normal, saudara. Nah ini, saudara-saudara, mengenai hari Sabat. Saudara, kamu ini ngomong apa toh? Kita bicara tentang apa toh, saudara, malam hari ini? Kita berbicara yang pertama. Ini prinsipnya, saudara. Hari Sabat itu, ketetapan hari Sabat itu bagi kita, bagi umat Tuhan, itu menolong dan melatih umatnya untuk terus memandang kepada Tuhan yang berdaulat itu. Memandang, berhenti, berserah, mengikuti ketetapan-ketetapan sesuai dengan caranya Tuhan. Caranya Tuhan sendiri. Kalau Tuhan berhenti, kita juga ikut berhenti. Kalau Tuhan bekerja, kita juga bekerja. Tuhan memberkati, ya kita harus berhenti, kita harus taat, kita harus fokus kepada berkat Tuhan itu, saudara. Jika saudara lihat di Alkitab, setiap perintah, kuduskanlah dan peliharalah hari Sabat. Itu saudara akan lihat nanti, ada kalimat, sebab akulah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Allah nenek moyangmu. Akulah yang membebaskan engkau. Ini mau bicara tentang bagaimana dia itu menunjukkan kedaulatannya itu, saudara-saudara. Ini satu praktek yang benar-benar
bahwa kita umat itu harus mempercayai Dia sebagai sungguh-sungguh yang berdaulat. Dia adalah Allah, Dia adalah Raja kita, Dia adalah yang memberkati umatnya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Ini sahabat, saudara. Yang kedua, ini mengajarkan apa? Ini mengajarkan umat Tuhan itu melakukan praktek berbelas kasihan. Tuhan melatih supaya umat Tuhan itu berbelas kasihan. Melalui perhatian dan pemeliharaan kepada orang-orang yang miskin, para budak, para hamba, orang asing, hewan peliharaan, termasuk binatang yang liar. Itu cara Tuhan memelihara mereka. Maka kita dipakai menjadi alatnya, umat itu menjadi sarana Tuhan, menjadi kesaksian untuk pemeliharaan Tuhan kepada ciptaannya itu. Jadi saudara diajar untuk berbelas kasihan. Yang ketiga, kenapa harus berhenti pada hari Sabat? Ini mengajarkan agar umat Tuhan itu waspada dan tidak kalah. Saudara-saudara, terakhir saya ulangi ya. Waspada dan tidak kalah dengan keserakaan. Hati-hati dengan keserakaan itu. Keserakaan yang membutakan umat Tuhan. Sehingga dapat, apa ini? Mengutamakan yang tidak utama. Mengabaikan yang utama. Nah ini saudara-saudara. Apa yang harusnya diutamakan, nggak jadi diutamakan. Yang seharusnya diabaikan malah dimunculkan. Yang diutamakan adalah menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan itu diutamakan. Ini yang penting. Jangan terus kerja aja terus cari duit terus. Tidak mencari hadirat Tuhan. Dengan berhenti dalam pekerjaan. Maka tindakan ini justru, saudara-saudara, mematikan keserakaan yang ada di dalam diri umat Tuhan itu. Mematikan rasa yang tidak cukup terhadap keuntungan yang selalu dikejar. Tanpa disadari pengejaran keuntungan yang tidak memperdulikan hari Sabat, kita juga akan terjebak dengan ketidakadilan dan kekejaman. Saudara kejam, saudara tidak adil. Kenapa? Saudara mengabaikan Tuhan. Saudara menindas hamba, menindas peliharaan. Demi keuntungan saudara, demi keuntungan Tuhan itu. Jadi ini penting sekali saudara, hari Sabat itu. Agar umat Tuhan itu waspada dan tidak terjebak, tidak masuk dalam jebakan keserakaan greedy itu. Ini juga bicara apa tuh saudara? Yang berikutnya adalah bicara sebagai hari Sabat itu sebagai dasar atau alasan pemulihan umat Tuhan. Dan ini berdampak kepada penerimaan Tuhan terhadap diri kita. Itu di orang-orang yang kebiri, orang-orang yang asing, yang tidak bisa menjadi umat. Maka nanti ada kalimat, yang bukan umat akan kusebut umat. Yang kebiri kamu tidak punya anak, tidak usah takut. Saya akan memberikan berkat melebihi orang yang normal. Apa itu? Nama yang abadi. Nama yang abadi. Jangan main-main. Hidup kekal. Keselamatan. Penerimaan. Mereka yang hutang tahun ke-7 dihapuskan. Waduh, dibebaskan saudara. Dari hutang-hutang. Hutang itu beban. Ada orang yang berhutang tapi nggak merasa beban, itu bertobat ya. Bertobat saudara. Saudara kalau berhutang itu beban. Saudara kalau berhutang itu rasa malu. Kalau saudara berhutang tidak rasa malu, saudara bertobat. Sekalipun itu saudara utang dari pinjol, saudara bertobat kalau tidak rasa malu. Nah, praktek ini mengajarkan agar umat Tuhan itu apa? Membiarkan diri mereka menjadi korban bagi orang lain. Loh, saudara, ini kan dia utang, dia harusnya bayar sama gua. Dia harusnya punya kewajiban. Tapi Tuhan mengatakan, enggak, bebaskan. Tahun ke-7 bebaskan. Supaya tidak ada orang yang miskin. Ada kesenjangan itu makin kecil. Lalu apa? Membiarkan diri ini sebagai korban. Agar orang lain menikmati pada
tahun Sabat, hari Sabat. Saudara berhenti, saudara tidak menuntut orang lain bekerja supaya dia juga punya istirahat, waktu istirahat. Loh, saya keuntungannya berkurang. Iya, supaya dia juga punya kesempatan beristirahat. Maka saudara-saudara, secara umum praktek memelihara hari Sabat itu mengajarkan kepada kita hari ini itu apa? Next, Pak. Aplikasinya kita hari ini apa? Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Kita kan nggak punya tanah. Kita tidak punya tanah seperti orang Israel. Betul tidak? Kita sekarang hidup di zaman now. Lalu bagaimana aplikasinya? Hari Sabat itu mengajarkan kita apa? Relevansinya bagi kita apa? Nah, saudara-saudara, padanan hari Sabat itu adalah hari Minggu saat kita beribadah. Dan ini, saudara-saudara, berlaku dalam pembentukan karakter iman kita. Kita tidak seperti orang Israel punya tanah, tetapi tanah itu adalah hati, saudara. Berbicara mengenai hati. Ini pembentukan hati kita, karakter kita. Maka melalui ibadah hari Minggu itu, menolong dan melatih kita untuk memandang kepada Tuhan. Waktu kita ke gereja, waktu kita ibadah, kita sekali lagi difokuskan Allah hadir di dalam ibadah itu. Allah memberkati kita sebagai umatnya. Dan harus mengikuti cara-caranya Allah. Tidak boleh cara kita. Tidak boleh cara kita semau-maunya. Harus ikuti caranya Allah. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ya, ibadah hari Minggu itu penting sekali bagi kita, saudara. Sangat penting bagi kita. Dan hari Minggu, ibadah Minggu itu perlu ada keterpusatan itu kepada Allah. Berikut, turunkan. Nah, ini saudara-saudara bergeser, saudara-saudara. Ibadah yang itu menjadi titik utama itu adalah pribadi Allah dengan firman-Nya, bukan dengan didi musik, bukan lagunya, bukan petugasnya. Siapa yang tugas? Siapa yang khotbah? Bukan liturginya. Sekarang kita pakai baju apa? Yuk kita pakai batik rame-rame yuk. Kita pakai baju merah yuk. Sama-sama yuk kita baju kuning yuk. Kita seragam yuk. Bukan kemeriahannya. Bukan suasananya. Lalu saudara, kita datang. Karena ada kesaksian. Mantan ini, mantan itu. Ada kesaksian si ini mau bersaksi. Bukan. Kiranya kita dicelikkan, saudara-saudara, malam hari ini. Dan jangan membutakan diri pada gereja yang tidak berpusat kepada Allah dan firman-Nya. Nah, saudara-saudara, sekarang praktek-praktek yang benar itu bergeser. Saudara-saudara, sekarang praktek-praktek ini bergeser, saudara. Nah, kalau saudara ibadah tidak berpusat kepada Allah, bukankah dia adalah yang berdaulat? Bukankah dia adalah Allah? Dia adalah Raja kita. Dialah yang memberkati kita. Dia pemilik hidup kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Maka kalau bukan Allah, siapa? Nah, saudara jawab sendiri. Nah, hari ini saudara-saudara, pergeseran tata cara ibadah. Hari ini itu bergeser, saudara. Yang pertama, turunkan. Ibadah itu, penyembahan itu bergeser kepada selebrasi, perayaan, ibadah raya. Sekarang saudara lihat ya, di dalam warta-warta itu selalu penyebutannya sekarang ibadah raya, selebrasi, celebrate, perayaan ibadah raya. Saudara-saudara, di dalam ibadah hari Minggu itu kita menyembah Tuhan. Maka hari ini, saudara-saudara, gereja itu kesan sakral di dalam acara ibadah-ibadah sudah mulai ditinggalkan. Karena apa? Tidak lagi mempersoalkan ini benar atau salah. Yang penting perayaan, saudara-saudara. Perayaan, angkat tangan, teriak sana, main tamborin, loncat sini, teriak-teriak, sorak-sorai.
Saudara-saudara, fokus utama dalam ibadah tidak lagi kepada Allah, tetapi kepada lebih seberapa meriah, seberapa ramai, seberapa semarak di dalam ibadah itu. Ada lampu, ada musik yang keras, ada petari-tarian. Saudara-saudara ingat, Allah menghendaki penyembah yang ada di dalam roh dan kebenaran. Ini bergeser, saudara-saudara. Bergeser. Maka saudara sekarang jarang menemukan gereja itu yang fokus, yang hening, yang suntuk gitu ya. Dan kalau saudara ke gereja ini, saudara-saudara, ada orang itu waktu saya ajak ke gereja, lalu dia mengatakan, Sundoro, your church is a dead church. Dia bilang, tanya, why? Nyanyinya, aduh gak bisa, aku ngantuk sekali. Gak ada Roh Kudus di situ. Saudara-saudara, karena apa? Dia biasa gerejanya tuh rame, bising, meriah, saudara-saudara. Dengan lampu, dengan musik yang keras, dengan seluruhnya itu perayaan, celebration. Saudara-saudara, ada tempatnya perayaan itu. Keseimbangan antara sukacita dan atas kemenangan hidup yang Allah anugerahkan harus juga dibarengi dengan kegentaran sikap bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu hadir. Saudara, kalau ada pejabat yang hadir, saudara suka. Tetapi saudara tidak bisa, saudara-saudara. Lalu semau-maunya, tetap dengan caranya Allah. Tetap dengan caranya pejabat. Protokol itu harus tetap dikerjakan. Saudara tidak bisa. Ibadah itu lalu semau-maunya, loncat sini, teriak sana. Waduh, goyang sini, goyang sana. Tidak bisa, saudara. Harus ikut acara. Tata caranya Tuhan. Penyembahan. Dia adalah Allah yang berdaulat. Allah yang memberkati. Nah, pergeseran yang kedua, saudara. Sekarang itu penekanan bukan lagi pada pengajaran, teaching, dan preaching the word of God. Penekanannya tidak lagi pada pengajaran dan pemberitaan firman, tapi lebih kepada puji-pujian, musik, suasana, permainan emosi, saudara. Saudara pun kalau dengar saya khotbah seperti ini, emosi saudara pun akan ikut. Saya tahu itu. Kadang-kadang saya pun harus menjaga diri supaya saya tidak mempermainkan emosi saudara. Sebagai pengkhotbah, menekankan kepada firman itu penting. Nah, pergeseran itu terjadi karena di latar belakangnya manusia tidak mau dikoreksi hidupnya, saudara, oleh kebenaran firman. Mereka tidak mau lagi dengar firman, sedikit dengar firman. Maunya perayaan, maunya happy, maunya terus semangat. Sekarang tergeser ya, saudara. Puji-pujiannya panjang, firmannya sedikit. Lalu mereka mengatakan, masuk penyembahan, tanda kutip, penyembahan. Itu membius diri, saudara. Membius diri, haleluya. Bahkan mungkin mereka bisa sampai nangis, lama sekali. Tapi dengar firman sedikit. Dengar firman ngantuk. Dengan firman tidak hormat. Dengan firman masih chatting. Dengan firman masih bicara-bicara. Saudara sama saja tidak menghormati Tuhan. Maka hari ini terjadi kebingungan global, saudara. Karena memahami kekristenan yang begitu dangkal. Sekarang kekristenan itu diwakili dengan satu seperti nyanyi itu harus yang teriak-teriak, harus angkat tangan, harus tepuk tangan, harus yang berteriak-teriak, harus dengan lampu, harus dengan asap, harus dengan kemeriahan. Ini yang sekarang terjadi, bergeser. Pergeseran yang terjadi hari ini adalah persoalan musik gerejawi. Yang ketiga, persoalan musik gerejawi. Sekarang terjadi, saudara. Dulu gereja mempengaruhi dunia. Sekarang dunia mempengaruhi gereja. Sekarang dunia itu masuk di dalam gereja, saudara. Gereja itu sudah kayak night club. Layarnya besar, musiknya keras,
teriak-teriak, loncat sini, loncat sana, lampu, sorot, dan lain sebagainya. Sudah kayak konser di dunia, saudara. Dan ini sekarang sudah mempengaruhi banyak gereja. Nah, saudara-saudara, saya bukan ahli musik gerejawi. Nanti satu kali saya akan undang rekan-rekan yang memang ahli musik gerejawi. Tetapi saudara, dan saya perlu belajar, ya. Yang pertama, mengenai musik gerejawi itu, saudara. Esensinya harus kepada Allah, bukan kepada apakah itu enak atau tidak enak, disukai atau tidak disukai. Esensinya, apakah musik itu, alat musik itu, nyanyian itu membawa kita lebih fokus kepada Tuhan, membawa kita makin hadir gentar kepada Tuhan, atau hanya perasaan kita yang sedang dibuai, di-boosting. Esensi kekristenan itu knowledge, knowing God. Memahami apa yang Allah karyakan itu bergeser sekarang dengan apa yang dia rasa. Tadi gerejanya nggak enak ya. Tadi nyanyinya nggak enak ya. Tadi apa ya, suasananya kok nggak enak ya. Bukan khotbahnya yang dibicarakan. Materinya apakah membawa kita makin takut kepada Tuhan. Tapi apakah itu enak atau enggak dengan telinga kita? Jika tidak sedikit orang-orang sekarang itu seperti ke karaoke, seperti ke diskotik di gereja, melepaskan kepenatannya, melepaskan kejenuhannya di dalam gereja, tapi lupa esensinya, yaitu kepada Allah sendiri. Dia bukan berpusat kepada Tuhan, tapi dia berpusat kepada bebannya dan dirinya, lega atau tidak. Ini bergeser, saudara. Dia tidak merasa bahwa dia harus takut, lebih taat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih berani berbagi atau tidak. Ini tidak, sekarang bergeser. Yang berikut, pengaruh daripada musik gerejawi. Saudara harus bedakan tujuan ibadah Kristen dan means. Tujuan itu yang utama, saudara. Telos. Tujuan itu yang utama. Yaitu apa? Memuliakan Tuhan. Meninggikan Tuhan. Dia yang berdaulat atas ibadah dan atas hidup kita. Bukan sarana. Saudara-saudara, maka sekarang lihat itu gereja-gereja ya. Kejar-kejaran. Invest itu dengan sound system. Sound system memang harus bagus, betul. Saya setuju. Tetapi alat musik, mainnya nggak tahu benar atau nggak benar, pokoknya ada alat musik dulu. Wah, pokoknya rame dulu. Lalu tidak dipikirkan maintenance, sehingga uang gereja itu banyak keluar. Alat musik rusak, sound system juga asal murah, asal beli. Akhirnya saudara-saudara, suasana ibadah itu justru rusak. Saudara-saudara, sekarang banyak gereja itu merasa minder kalau alatnya itu sederhana. Tetapi merasa bangga kalau dia gedungnya ber-AC, alat musiknya lengkap, sound systemnya lengkap. Itu means, itu sarana, itu alat, bukan tujuan. Seolah-olah hadirat Allah itu bisa diganti dengan alat, saudara-saudara. Dengan alat musik itu. Kehadiran Allah itu tidak bisa lepas dengan firman. Firman itu yang penting, saudara. Contents, isi, kata-kata dari musik, kata-kata dari lagu itu lebih penting. Pemberitaan firman itu harus diutamakan. Alat itu boleh ada, boleh tidak. Alat itu boleh ada, boleh tidak. Saya sudah beberapa kali, saudara, ini ada Pak Pendeta Wasikun, satu kali kami ada ibadah di dekat satu desa lagi. Saudara, waktu gereja itu sudah siap, ada Pak Pendeta Samuel Udau. Waktu kami datang, saudara, ada penyanyi latar, ada penarinya, dan lain sebagainya. Saya langsung colek itu Pak Samuel Udau. Sam, kok begini? Ya Pak, Pak Sam itu langsung tahu. Karena dia tahu style saya. Nyanyi satu lagu, berdoa, pembukaan, nyanyi satu lagu, langsung materi. Materi pemaparan firman itu yang utama.
Saudara tahu nggak, mereka mempersiapkan itu 8 lagu, saudara. Nyanyi capek sampai nari. Firmannya dangkal. Firmannya nggak ada apa-apa. Firmannya pendek. No, itu bukan pelayanan garam. Itu bukan pelayanan garam. Pelayanan garam menekankan firman. Firmannya panjang, firmannya lama. It's okay. Nyanyinya sedikit. Karena itu sarana. Ya. Lalu sekarang bergeser lagi, saudara. Yang ketiga, dari ekspresi hati kepada Allah. Ini bukan aktualisasi diri, saudara. Banyak orang itu sekarang ingin jadi WL, ingin jadi pemain latar, penyanyi. Itu sebenarnya aktualisasi diri. Menampilkan diri di depan umum supaya dilihat, oh dialah WL yang terbaik. No. Saya kadang-kadang juga miris, orang yang jadi liturgis pun tidak bisa nyanyi. Gimana dia liturgis kok nggak bisa nyanyi? Saya juga kadang-kadang miris, orang yang menjadi back singer itu sendiri nggak bisa nyanyi, fales-fales. Bagaimana itu? Bagaimana saudara mengekspresikan hati saudara itu? Saudara pernah nggak mendengar satu pujian lalu saudara menangis, meneteskan air mata, hati saudara tersentuh? Itu karena ekspresi hati saudara kepada Tuhan. Nah inilah saudara-saudara yang sekarang terjadi. Inilah yang terjadi. Tidak lagi berpusat kepada Allah tetapi kepada diri. Tidak lagi berpusat kepada Allah tetapi kepada alat. Tidak lagi kepada pusatnya kepada Allah tapi kepada fasilitas. Infrastruktur. Mari kita perbaiki ibadah hari Minggu kita, saudara. Mari kita belajar. Mari kita melek. Mari kita tidak membutakan diri. Berikutnya, yang kedua. Aplikasi kita hari ini apa? Panggilan ibadah pada hari Minggu itu berparalel pada pembentukan hati kita. Kalau tadi orang Israel tanah, kita hati. Itu mengajarkan kepada apa? Praktek berbelas kasihan, saudara. Saudara, pada waktu saudara beribadah, saudara diingatkan, saudara perlu mempraktekkan belas kasihan. Kapan itu? Yang pertama, yaitu waktu doa pengakuan dosa. Kapan saudara mempraktekkan ini? Waktu saudara melakukan pengakuan dosa, satu kesadaran berbelas kasihan, menyadarkan bahwa saudara dan saya orang yang berdosa. Saudara menerima belas kasihan dari Tuhan. Saudara bukan siapa-siapa, saudara adalah orang yang diampuni oleh Tuhan. Itu kesadaran pada waktu kita melakukan pengakuan dosa. Dan pada waktu saudara setelah pengakuan dosa, saudara mengucapkan doa Bapa kami. Di situ ada permohonan pengampunan kepada Tuhan dan juga kepada orang yang bersalah kepada kita. Kita berbelas kasihan, saudara-saudara. Kapan praktek itu berbelas kasihan? Yang kedua, kapan itu? Yaitu saat pertemuan komunal. Saudara, waktu, makanya penting ya, ibadah ini, kita nggak bisa ibadah online. Saya nggak setuju. Ini PA online, oke lah. Tapi ibadah online itu saya nggak setuju, saudara. Saya tetap setuju itu karena prinsip Alkitab lebih mat. Saudara nanti mungkin bertanya, saudara nanti berjaman berubah. Betul, berubah, saya tahu berubah. Tetapi saudara tidak akan pernah bisa menemukan keindahan pertemuan komunal itu. Waktu saudara bertatap muka, waktu saudara mendapat sapaan pagi, apa kabar? Wih, sehat ya, sehat. Lu kurusannya, lu gantengannya, lu putihannya, lu wih kok segeran ya. Itu memberikan saudara juga dorongan, bukan? Saudara mendapat kekuatan dari pujian, dari sapaan, dari teguran, bincang-bincang yang sikat. Wah, lu bagus ya. Wah, saya senang bertemu dengan kamu. Wah, saya senang mendengarkan nasihat. Saya senang mendengarkan lalu berbagi firman. Itu kita menunjukkan belas kasihan kita, saudara-saudara. Maka saudara-saudara di dalam selesai ibadah itu, saudara ya, selesai ibadah, saudara-saudara, ya kalau bisa jangan langsung pulang, saudara. Saudara perlu juga ada pertemuan komun. Saudara pernah nggak di dalam ibadah itu, waktu saudara di ibadah, lihat ada saudara lain yang datang.
saudara senang, dia hadir loh. Dia hadir. Dia sehat. Dia. Terus saudara senang kalau dia hadir. Kalaupun saudara benci sama orang itu, saudara diingatkan untuk berbelas kasihan, mengampuni dia, memberikan berkat kepada dia. Ini praktek berbelas kasihan, saudara. Kapan itu? Yang ketiga, saat kita berbagi dengan hati. Kita berbagi dengan hati, saudara. Hati yang memberi. Memberi apa? Memberi perhatian. Saya sudah lama ya kamu. Saya lihat kok wajahmu muram ya. Saya lihat kok kamu rada ada perhatian. Ini ya, kok apa ya? Kok jarang kelihatan ya? Kamu ada persoalan, nggak bisa kayak yang saya bantu. Ada yang bisa saya bantu kan? Ayo kita berdoa bersama yuk. Itu hati yang memberi, saudara. Berbagi berkat Tuhan lainnya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kehadiran kita di dalam ibadah pun itu menjadi dorongan bagi motivasi orang lain, saudara. Maka mari kita belajar untuk tidak menggantikan hari kita beribadah dengan aktivitas kesenangan kita yang lain. Saudara, saya itu kalau minggu itu justru kesempatan olahraga. Saudara hanya berpikir kesehatanmu sendiri. Saudara hanya berpikir dirimu sendiri. Saudara tidak peduli kedaulatan Tuhan. Saudara sedang mengabaikan Allah yang sedang memberkati engkau. Saudara juga mengabaikan umatnya. Saudara tidak mau berbagi. Sundoro itu hari Minggu itu justru untungannya besar. Iya, pikiranmu cuma untung-untung saja. Keserakahan, kamu hanya memikirkan untung dirimu sendiri. Engkau tidak memikirkan Tuhan yang berdaulat yang memberkati engkau. Engkau tidak memikirkan pegawaimu. Pegawaiku juga dapat uang dapat tambahan. Iya, tetapi dia kesehatannya, kelelahannya, kejenuhannya. Engkau tidak peduli, engkau kejam, engkau tidak adil, engkau sadis. Maka ini latihan untuk kita berbagi. Saya kadang-kadang habis pulang gereja, saya katakan kepada istri, kepada anak, yuk ajak si A, ajak si B, ajak ikut makan, rame-rame. Berbagi. Bukan cuma berbagi makan, tetapi berbagi hati, berbagi cerita, berbagi doa. Dan beberapa kali saudara-saudara mengajak itu, ada beberapa anak-anak atau orang-orang itu mengatakan, terima kasih. Saya pernah sampai kaget, saudara, dia mengatakan, hari ini saya tidak tahu harus makan apa. Rupanya Tuhan memberkati. Hari ini aku bisa lewati untuk makan ini. Lalu kami tambahkan untuk dibungkus pesanan. Berbagi, saudara. Inilah kenikmatan yang dari Tuhan. Saudara jangan cuma mikir untung-untung saja. Saya tahu kalau hari Minggu mungkin untungnya lebih besar. Nah, biasanya pelayanan-pelayanan yang di daerah-daerah itu orang yang buka toko itu selalu mengatakan, aduh, ibadah jangan pagi-pagi. Saya ikut ibadah sore saja. Kenapa? Karena saya pagi saya bisa buka, lalu saya dapat untung. Saudara pikirannya keuntungan aja, saudara memikirkan diri saja. Nah makanya ini praktek yang ketiga. Kita waspada dan tidak terjebak dengan keserakaan. Saudara tidak kalah dengan keserakaan. Saudara tidak terjebak dengan keserakaan. Prioritas kita menjadi kabur demi mengejar keuntungan semata. Kita menukar kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan dengan keuntungan harta yang sementara. Apakah ini worth it? Apakah ini seimbang? Antara menjalankan praktek belas kasihan dengan mendapatkan keuntungan harga yang lebih besar. Apakah ini seimbang? Apakah ini adil? Antara kekudusan, kesalehan, kelimpahan di dalam Tuhan yang berujung kepada keserupaan kita kepada Kristus. Saudara mau tukar dengan keuntungan, jalan-jalan, mengabaikan ibadah hari Minggu, kiranya Tuhan mencelikan mata rohani kita sekalian malam hari ini. Kiranya kita dicelikkan. Siapa yang buta ini? Selama ini siapa yang buta? Kiranya malam hari ini kalau ada di antara saudara yang buta, Tuhan celikkan melalui pemaparan firman Tuhan malam ini.
Yang keempat, saudara, ini pembentukan sifat keadilan diri kita melalui karya Tuhan. Satu ekspresi dari sifat perjanjian Tuhan yang setia. Tuhan janjinya itu setia. Dia setia dengan perjanjiannya. Dan kita nikmati itu di dalam ibadah. Waktu kita beribadah hari Minggu, kita menikmati janji pemeliharaan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, kesehatan. Ada kenikmatan komunal maupun pribadi. Jika bertemu dengan anggota jemaat lain, kita menemukan janji kesetiaan Tuhan juga berlaku atas dia. Dia sehat-sehat saja, dia baik-baik saja. Sebaliknya jika ada yang berhalangan, ayo kita kunjungin yuk. Ayo kita doakan, ayo kita ingat dia di dalam doa. Ini merupakan bukti janji providensia Allah atas kita dan umatnya secara komunal. Itu saling mendoakan, saling mendorong, saling mengingatkan, saling menarik. Jangan abai. Apalagi saudara membutakan diri. Jangan abai, saudara. Maka saya melatih diri setiap kali di gereja. Saya melihat ada orang yang sendirian saja kan. Sampai anak-anak saya sering menegur saya, "Papa itu jangan sok akrab loh. Jangan sok akrab." Karena kita sering kali ngobrol hanya dengan orang-orang yang memang kita sudah nyaman. Mata saya selalu melilit. Saya lihat ada orang yang sendirian, apalagi yang baru. Saya deketin. Saya kok baru lihat ya Bapak, dari mana, siapa nama, di mana. Kita obrolan itu. Saudara, obrolan yang sederhana itu, saudara-saudara. Bagi kita sederhana, tapi bagi orang itu belum tentu itu sederhana. Itu mungkin kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan dia. Ada satu saudara kita, saudara ya, teman kita hari ini mungkin saya nggak lihat, saya nggak tahu ya, saya belum lihat daftar hadirnya. Saudara, dia kalau di gereja itu selalu mojok. Setelah bubaran gereja itu selalu mojok. Setelah itu ngilang pulang. Nggak ada yang ngajak ngobrol. Nggak ada yang ngajak ngobrol. Dia di parkiran mojok, setelah itu langsung hilang. Nggak ada yang ngajak ngobrol. Saya ingat itu minggu depan saya cari lagi. Ya begitu lagi, saudara. Akhirnya minggu berikutnya saya tetapkan hati. Saya langsung cari dia. Saya cari dia. Akhirnya ketangkep orang itu. Dan dia menjadi teman baik sampai sekarang. Menjadi teman baik. Dan dia pernah menjadi bagian dari pelayanan garam. Dia pernah memimpin pelayanan garam ini untuk beberapa waktu lamanya. Jadi saudara-saudara, ini sebagai apa saudara ya? Ini bagaimana Tuhan itu menyatakan janji setianya itu melalui khotbah dalam ibadah minggu, sekalian membuktikan kesetiaan perjanjian Allah atas umatnya. Jadi hati-hati ya saudara ya, hati-hati dengan pernyataan yang personal. Pernyataan yang personal itu bisa bidat saudara ya. Orang yang mengklaim diri dengar dari Tuhan, suara dari Tuhan, hati-hati saudara. Kalau komunal itu bisa dibuktikan, bisa didengar oleh banyak orang, bisa menjadi konfirmasi bagi banyak orang, karena memang kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui khotbah di hari Minggu itu mengajar, membentuk dan melatih orang Kristen satu kesadaran, yaitu rela memberikan diri untuk orang lain. Bukan cuma berpikir diri sendiri terus. Di gereja pun masih egois. Mau dia yang diperhatikan. Saudara coba belajar memperhatikan. Mau dirinya dilayani. Coba saudara melayani. Walaupun itu cuma penerima tamu. Walaupun itu mungkin sekarang pegang termogan. Walaupun itu mungkin hanya menjalankan kantong persembahan. Walaupun itu terserah. Yang mana yang saudara Tuhan memang gerakkan. Rela memberikan diri untuk yang lainnya. Itu saudara-saudara. Dan yang saudara-saudara perlu perhatikan itu tadi sebagai alasan pemulihan, saudara-saudara. Dipulihkan. Tadi yang kebiri itu diberikan nama yang abadi. Orang asing diterima, dipulihkan, yang hutang dihapus. Dan saudara-saudara itu menjadi alasan pemulihan. Yang berikutnya, Pak.
menikmati pemulihan Tuhan lewat ibadah. Tanpa pemulihan, tanpa pengampunan dari Tuhan, tidak ada penerimaan. Tanpa itu semua, maka segala sesuatu menjadi meaningless, saudara. Tidak ada pengampunan. Loh, orang utang kok dihapuskan? Ya itulah cara Tuhan. Kenapa dihapus? Karena kita dulu juga utang sama Tuhan. Kita hutang Injil. Kita berdosa, kita sudah melawan dan memberontak kepada Tuhan. Sekarang Tuhan hapuskan itu. Engkau dan aku sudah diampuni. Sekarang mau nggak mengampuni orang yang berhutang kepada? Oh, namanya utang kan harus bayar. Betul, bayar. Benar. Ini praktek yang membiarkan diri saudara menjadi korban. Seperti anak Allah yang membiarkan dirinya menjadi korban. Saudara yang berhutang kepada Bapa. Tetapi sang anak itu membayar untuk engkau dan aku. Dengan darahnya yang mahal. Dengan mati di atas kayu salib. Maka dengan demikian saudara-saudara, keseluruhan ibadah kita di hari Minggu itu seharusnya membawa dampak kepada dunia ini. Karena belas kasihan, janji setia, berkat-Nya turun atas kita sekalian. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Sekali lagi saudara-saudara, kita tidak melakukan praktek-praktek literalnya, kita tidak punya tanah. Saya tidak tahu siapa yang di sini punya tanah yang seperti orang Israel, saya tidak tahu. Tetapi Alkitab berkata tanah itu berbicara hati. Ini bicara hati. Maka kalau saudara mengerti ini ya, saudara-saudara ya. Saudara melihat ini ya, pengertian-pengertian ini, saudara-saudara. Yesus Kristus itu, apakah Yesus betul melanggar hari Sabat? Justru Kristus memenuhi tuntutan hari Sabat. Dia tidak melanggar aturan Sabat. Yesus itu menggenapi. Matius pasal 12 ayat 8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia berbelas kasihan kepada orang yang buta ini. Dia menyatakan belas kasihan. Dia menghapuskan kebutaannya dengan celikan itu. Orang ini yang tadinya minta-minta. Yang tidak diterima oleh tetangganya, tidak diterima oleh komunitasnya. Bahkan nanti saudara melihat orang tuanya pun ketakutan. Orang tuanya ketakutan. Tapi Kristus menggenapkan itu. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia lakukan itu. Sebaliknya orang Farisi mempersoalkan, ini dia pasti bukan Tuhan. Ini pasti bukan orang yang takut Tuhan. Lalu maka ayat 16 tadi dikatakan, kalau dia bukan dari Tuhan, bagaimana orang buta bisa sejak lahir bisa celik? Kalau dia bukan dari Tuhan, kalau dia melanggar, bagaimana itu? Saudara-saudara, dikatakan, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Karena apa? Orang Farisi mengatakan, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Kristus justru menggenapi karya-karyanya melalui hari Sabat itu. Saudara-saudara, nanti kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Kiranya kita tidak buta. Kiranya kita kita buta. Kiranya kita berbelas kasihannya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, seringkali kami membutakan diri. Membutakan diri dari firman-Mu. Membutakan diri dari Engkau sebagai pribadi Allah yang berdaulat dan yang memberkati kami, yang menciptakan kami, yang memelihara kami. Kami abai, kami hanya berpikir diri sendiri. Keuntungan sendiri, kesenangan sendiri, kenikmatan sendiri. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Bukakan mata rohani kami ya Tuhan. Kami seringkali membutakan gereja, ajaran-ajarannya. Kami membutakan diri umat-Mu yang ada di sekitar, yang memerlukan uluran tangan, yang memerlukan belas kasihan daripada Engkau. Dan Tuhan sudah menyatakan belas kasihan itu kepada kami. Celikkan mata kami. Celikkan mata kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian.